Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, caranya di convert, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal. Dalam hal ini kita bagi 16 sampai habis. Lalu, jika ada sisa hasil bagi itu ditulis, dan jika pas dibagi, maka tulis 0. Nah, jika ada pertanyaan kenapa harus dibagi 16, karena bilangan heksadesimal itu memiliki digit 16. Ya, jadi hampir sama dengan tadi ya. Cuma tadi kita bagi 2 dan bagi 8. Misalnya kita punya bilangan desimal 1583, kita akan cari heksadesimalnya berapa. Desimal 1583 kita bagi 16, maka kita akan dapat hasil 98, lalu sisanya itu 15. Nah, untuk menghitung sisa, ini sama dengan yang tadi ya, desimal ke oktal, atau kita buktikan dengan kalkulator ya. 1583 bagi dengan 16, maka akan dapat hasil 98, sekian sekian. 98 kita tulis yang merupakan hasil, sedangkan angka di belakang koma itu dibuang. Ya, jadi yang kita ambil cuma 98, lalu untuk menghitung sisanya, saya nolkan dulu, 98 kita kali dengan 16, maka nanti akan dapat hasil 1568. Nah, 1568 ini kita kurang dengan 1583. Maka akan dapat hasil minus 15. Nah, minus 15 itu merupakan dari sisa bagi 1583 dibagi 16. Paham ya? Lanjut, 98 dibagi 16, maka akan dapat hasil 6. Nah, sisanya itu 2. Ya, kita buktikan pakai kalkulator. 98 dibagi 16, maka akan dapat hasil 6, sekian sekian. Tulis 6, angka di belakang koma dibuang. Lalu untuk menghitung sisa, saya nolkan. 6 kita kali dengan 16. Ya, lalu hasilnya 96. Nah, 96 kita kurang lagi dengan 98. Nanti akan dapat hasil minus 2. Nah, minus 2 itu merupakan sisa dari pembagian 98 dibagi 16. Paham ya? Lanjut. Karena ini merupakan nilai terakhir, yaitu 6. Nah, jika nanti dapat seperti ini, nilai terakhirnya 6 kita turunkan ke sini. Jadilah 6, 2, 15. Jadi desimal dari 1583, heksadesimalnya kita ambil dari bawah 6, 2, dan berapa? Ya, F. Nah, masih ingat ya, untuk bilangan heksadesimal 10 itu adalah A, 11 B, 12 C, 13D, 14E, dan 15F. Jadi hasilnya adalah 62F. Lanjut contoh yang kedua. Desimal 2840 dibagi 16, hasilnya 177, sisa 8. Lalu 177 dibagi 16, dapat hasil 11, lalu sisanya 1. 11 merupakan nilai terakhir dari hasil yang akan kita bagi, 11 kita turunkan ke bawah, jadi 11, 18. Nah, sekarang heksadesimalnya itu adalah B18. Jadi intinya untuk mengconvert bilangan desimal ke basis bilangan yang lain, misalnya bilangan desimal kita akan convert ke bilangan binar, maka bilangan desimal itu kita bagi 2 sampai habis. Dan jika kita ingin mengconvert bilangan desimal ke bilangan oktal, maka bilangan desimal itu kita bagi 8 sampai habis. Dan jika kita ingin mengconvert bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, maka bilangan desimal itu kita bagi 16 sampai habis. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video mengenai konversi bilangan binar. Ini cara kedua mengenai konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu terdiri dari 4 digit bilangan binar yang dikelompokkan. Jadi sebelum kita convert bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, kita harus tahu dulu berapakah bilangan binar dari desimal yang akan kita convert.
nanti bilangan binernya ya itu kita kelompokkan menjadi 4 digit. Misalnya kita punya bilangan desimal 155, kita ingin convert ke bilangan heksadesimal. Nah, untuk mengconvert desimal ke biner kita bisa menggunakan tabel ini ya, sama yang pernah kita lakukan di video sebelumnya. Ini dari kiri ke kanan, angka yang dipilih yang nantinya ketika dijumlahkan maka akan dapat hasil 155. Angka yang tidak dapat dijumlahkan maka berikan bit 0. 128, lalu ini 0, lalu ini 0, kemudian ini 1, kemudian ini 0, kemudian ini 1, kemudian ini 1. Jika dijumlahkan 128 tambah 16 tambah 8 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya 155. Jadi desimal 155 itu binirnya adalah 1001, 1011. Ini dari kanan ke kiri, bit 1, 1, 0, 1. Lalu bit 1, bit 0, bit 0, bit 1. Kemudian angka desimal yang mewakili 1, 2, 4, 8. Mengulang lagi 1, 2, 4, 8. Ini kenapa 1, 2, 4, 8? Karena angka ini ya, ketika saya jumlahkan maka akan dapat hasil 15. Ya sesuai angka yang ada pada bilangan heksadesimal. Kemudian angka yang dijumlahkan itu angka yang mewakili bit 1. Nah, di bagian sebelah kanan ini kita bisa lihat yang mewakili bit 1 itu 8, kemudian 2, lalu 1. Berarti 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Nah, jika heksadesimal ya, dapat hasil 10 itu nilainya A, dapat hasil 11 itu B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Berarti di sini adalah B. Kemudian di sebelah kiri, yang diwakili bit 1, 8, kemudian 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti desimal 155 itu bilangan heksadesimalnya 9B. Nah, contoh selanjutnya, bilangan desimal 158 kita ingin convert ke bilangan heksa. Ini binarnya 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Jadi ini bilangan biner dari bilangan desimal 158. Kemudian bilangan biner ini kita kelompokkan menjadi 4 digit. Dari kanan ke kiri, bit 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Kemudian di bawahnya 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Kemudian angka yang dijumlahkan itu angka yang mewakili bit 1. Di bagian sebelah kanan yang mewakili bit 1, 8, 4, 2. Berarti 8 tambah 4 tambah 2 hasilnya 14. Berarti di sini adalah E. Kemudian sebelah kiri yang mewakili bit 1, 8 dan 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti desimal 158 itu bilangan heksadesimalnya adalah 9E. Selanjutnya ini ada latihan. Teman-teman bisa coba-coba convert bilangan ini ya. Desimal 164 itu heksadesimalnya adalah 4. Kemudian desimal 124 itu heksanya adalah 7C. Ya, menggunakan cara yang tadi, jadi inti dari konversi bilangan di cara kedua ini, itu intinya ada pada bilangan desimal dan bilangan biner.
Jadi untuk mengcompare suatu basis bilangan ke basis bilangan yang lain, itu kuncinya ada pada bilangan desimal dan bilangan biner. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.